Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fangki Mursid SPD. Saya adalah angkatan 3 pada kegiatan orientasi P3K tahun 2024. Unit kerja saya di SMA Negeri 1 Durupi dan nomor daftar hadir saya 18. Kali ini saya akan melakukan presentasi terkait laporan orientasi P3K dengan judul rendahnya tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS pada mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Durupi. Yang pertama dimulai dari latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemdikbudristek pada tahun 2021 mempunyai kebijakan untuk melakukan pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K untuk jenis fungsional guru. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjelaskan bahwa pengadaan calon P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Pengadaan tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil, dan pengangkatan menjadi P3K. Setelah diangkat, P3K membutuhkan informasi terkait banyak hal. Oleh sebab itu, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Hal ini diperlukan agar para peserta orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Maksud dan tujuan. Yang pertama adalah maksud. Dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki maksud sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, dan yang kedua adalah pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan pelaksanaan orientasi yaitu yang pertama peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua adalah peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Yang pertama adalah waktu. Waktu kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024, angkatan 3 dilaksanakan pada tanggal 3 Juni sampai dengan 6 Juni 2024. Yang kedua adalah tempat. Tempat pelaksanaan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024, angkatan 3 dilaksanakan pada satuan pendidikan masing-masing, khususnya saya di SMA Negeri 1 Durupi, secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan untuk pemasukan tagihan setiap agenda melalui e-learning BPSDM Provinsi Gorontalo dengan website langga.asnonggo.lan.go.id. Visi dan misi pemerintah Provinsi Gorontalo. Visi, terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Misi, pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penilaian.
Penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Profil unit kerja. Saya bekerja pada Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Dulupi dengan nomor pokok Sekolah Nasional 40501681 yang beralamat di Jalan Kenari nomor 155, Desa Dulupi. Visi SMA Negeri 1 Dulupi adalah terciptanya sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Dengan misi, menumbuhkan perilaku religius dan berkarakter dalam lingkungan sekolah serta masyarakat. Yang kedua, menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan yang inovatif, kreatif, dan produktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi pada pengembangan potensi diri peserta didik secara terencana dan berkelanjutan. Yang kelima, menghasilkan output yang terterima dan mampu bersaing di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang keenam, melaksanakan penataan lingkungan yang nyaman bagi semua warga sekolah. Rencana aksi. Dengan identifikasi isu yang pertama, rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill pada mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Dulupi. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar peserta didik SMA Negeri 1 Dulupi dalam mata pelajaran matematika. Yang ketiga, tingginya angka putus sekolah SMA Negeri 1 Dulupi. Isu yang saya angkat dari ketiga identifikasi isu tersebut adalah rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill pada mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Dulupi. Dengan gagasan yang saya angkat, perlunya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam menyelesaikan masalah atau soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill pada mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Dulupi. Kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Kegiatan pertama adalah menyampaikan isu yang menjadi rencana kerja P3K kepada pimpinan. Dalam hal ini adalah kepala sekolah dengan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah meminta ketersediaan waktu kepala SMA Negeri 1 Dulupi untuk berkonsultasi. Tahapan yang kedua adalah mengkonsultasikan isu yang akan diangkat menjadi rencana kerja, pemasukan dari kepala sekolah pihak lain SMA Negeri 1 Dulupi. Yang ketiga, menyetujui rencana kerja P3K di SMA Negeri 1 Dulupi dan terdapat 3 output. Output pertama adalah tersedianya waktu kepala SMA Negeri 1 Dulupi untuk berkonsultasi. Yang kedua adalah persetujuan rencana kerja oleh kepala SMA Negeri 1 Dulupi. Dan yang ketiga, tersusunnya rencana kerja P3K di SMA Negeri 1 Dulupi. Penerapan nilai berakhlak yang diaplikasikan dalam kegiatan pertama ini adalah harmonis, loyal, berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kedua adalah menyusun instrumen soal berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Terdapat 3 tahapan. Tahapan pertama adalah mencari sumber atau referensi tata cara penyusunan soal HOTS yang baik dan benar. Yang kedua, berdiskusi secara tatap muka maupun secara daring dengan ikatan guru serumpun. Dan yang ketiga, menyusun secara mandiri instrumen soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill pada mata pelajaran matematika. Dari 3 tahapan tersebut terdapat 3 output. Output yang pertama adalah diperolehnya referensi untuk menyusun soal HOTS atau yang baik dan benar. Yang kedua, tersusunnya rumusan instrumen soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill pada mata pelajaran matematika. Dan tahapan yang terakhir atau yang ketiga adalah tersusunnya instrumen soal HOTS Higher Order Thinking Skill pada mata pelajaran matematika. Penerapan nilai berakhlak pada kegiatan kedua ini adalah adaptif dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga adalah pemberian asesmen dengan menggunakan instrumen soal HOTS. Terdapat 3 tahapan. Tahapan pertama adalah memberikan tes asesmen berbasis HOTS kepada siswa pada mata pelajaran matematika. Tahapan kedua, mengolah dan menganalisis data hasil asesmen soal HOTS. Yang ketiga, mengaplikasikan data hasil asesmen ke dalam pembelajaran di kelas. Dari 3 tahapan tersebut terdapat 3 output. Output yang pertama adalah tersedianya data hasil asesmen soal HOTS siswa SMA Negeri 1 Dulupi pada mata pelajaran matematika. Output kedua adalah tergambarnya kemampuan masing-masing peserta didik
dalam menyelesaikan soal hot khususnya dalam mata pelajaran matematika. Output yang ketiga adalah peserta didik menerima pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal. Penerapan nilai berakhlak yang diterapkan pada kegiatan ketiga ini adalah berorientasi layanan, akuntabel, dan adaptif. Kita masuk pada rencana kerja jangka menengah. Terdapat 3 tahun rencana kerja menengah. Untuk tahun yang pertama adalah tahun 2025 dengan kegiatan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan output meningkatnya motivasi dan hasil belajar matematika serta penerapan nilai berakhlak yang diterapkan pada tahun 2025 adalah adaptif, kolaboratif, kompeten, inovatif, dan akuntabel. Tahun 2026 mengembangkan pemanfaatan teknologi terkini sebagai media pembelajaran dengan output meningkatnya motivasi dan prestasi belajar matematika dengan penerapan nilai berakhlak, adaptif, kolaboratif, kompeten, dan inovatif. Untuk tahun 2027 mengembangkan budaya literasi peserta didik dengan output meningkatnya kemampuan literasi peserta didik dengan penerapan nilai berakhlak, kolaboratif, kompeten, dan inovatif. Baiklah, kita masuk pada bagian yang terakhir yaitu penutup. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil kegiatan orientasi P3K dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk semua guru terutama P3K. Dengan saran, setelah kita mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Gorontalo, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan tempat kerja. Sekian dan terima kasih atas pemaparan saya tentang laporan orientasi P3K tahun 2024 Angkatan 3. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.